Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, bersyukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini di Jumat yang sejuk ini kita bisa berkumpul menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat Allah, menjalankan garis Allah yang tidak lain adalah untuk kita bersama. Untuk apa? Yaitu yang pertama kita untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu bersyukur? Hanya karena Allah lah nasib hidup kita, jalan hidup kita ini bisa mendapatkan hidayah. Kita bisa menjalankan kehidupan kita dengan benar sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan arah syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kemudian kita bisa juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hari Jumat juga sekaligus menjadi kesempatan bagi kita untuk memperbaharui syahadat kita, memperbaharui persaksian kita atas Allah sebagai satu-satunya Tuhan, Allah satu-satunya sembahan, Allah satu-satunya orientasi yang paling tinggi atas apa yang kita jalani selama hidup kita di dunia ini. Berikutnya juga dalam syahadat itu kita juga menyaksikan bahwa Muhammad SAW adalah benar-benar sebagai Rasul Allah, yang dengan demikian kita juga sekaligus membenarkan apa yang dibawanya, sekaligus selain itu adalah kita siap untuk menjalaninya. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, rukun yang ketiga dari sholat Jumat, dari ibadah Jumat adalah untuk kita saling mengingatkan tentang takwa. Sebagaimana tadi yang khotib sampaikan di awal khutbah, yaitu ada dua ayat yang disampaikan, yaitu tentang pertama, bahwa kita agar senantiasa ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kita tentu tahu makna takwa kurang lebihnya adalah berhati-hati. Makna takwa adalah berusaha menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Dan demikian harapannya adalah ketika kita kemudian nanti mati, kita dalam keadaan berislam, sehingga kita sebagaimana disebutkan adalah bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang. Di ayat yang kedua tentang perintah takwa yang tadi khotib sampaikan adalah agar kita bisa berkata benar. Kenapa berkata benar? Karena dari perkataan yang benar itu di sana ada hikmah. Apa hikmahnya? Yang pertama adalah yuslih lakum amalakum. Bahwa dengan berkata benar, niscaya amal perbuatan kita akan dibenarkan, akan diperbaiki, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tetap dalam koridor yang baik, yang benar dan bermanfaat insyaallah. Hikmah yang kedua adalah yaghfir lakum dzunubakum, yaitu dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak bisa lepas dari apa yang namanya kesalahan, tidak bisa lepas dari dosa. Nah, dengan bertakwa, hikmah yang kedua adalah kesalahan dan dosa kita itu Allah berjanji akan mengampuninya. Hikmah yang ketiga adalah wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, yaitu agar manusia yang bertakwa itu bisa mendapatkan kemenangan yang nyata. Kalau tadi di ayat pertama adalah agar nanti kemudian bisa hidup, bisa mati dalam keadaan berislam sehingga tenang ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi ada janji kemenangan. Kemenangan ini tentu banyak maknanya, baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini khotib ingin menyampaikan tentang Al-Qur'an sebagai mukjizat sepanjang zaman. Barangkali sedikit sebagai latar belakang, khotib dalam hal ini menjalankan tugas sebagai khotib ini adalah berusaha membuka kembali Al-Quran.
Di sana para mufassir itu berpendapat bahwa Al-Quran itu hendaknya bisa dibumikan dengan cara apa? Dengan cara menjadikan Al-Quran itu sebagai mitra dialog, teman diskusi. Hal ini tentu sangat tepat, apalagi kita di perguruan tinggi di Universitas Diponegoro yang tercinta ini, dengan kita punya misi untuk belajar, mengembangkan ilmu, menekuni ilmu pengetahuan, itu dengan bersamaan dengan itu kita menjadikan Al-Quran sebagai teman diskusi, mitra dialog. Ini saya, apa yang kita tekuni ini mendapatkan, menemukan justifikasinya, menemukan kebenarannya dari Al-Quran. Barangkali tidak salah di sini misalnya ketika khotib menyitir dari pendapat Profesor Kuntowijoyo di Sastra Universitas Gadjah Mada, bahwa beliau berteori bahwa Al-Quran itu punya fungsi kebenaran deduktif. Artinya kebenaran itu diakui dulu, kemudian bukti-bukti harian, bukti-bukti sejarah sepanjang zaman berikutnya itu sebagai bukti atas kebenaran logika deduktif Al-Quran tersebut. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu hal yang menjadi mukjizat itu adalah bahwasanya Al-Quran itu di sana mengandung kisah-kisah sejarah, kisah-kisah masa lalu. Bahkan juga ada prediksi terhadap masa yang akan datang. Kedua-duanya adalah hal yang gaib. Hal yang gaib yang kemudian hal yang gaib ini menjadi syarat dari keimanan, dari takwa. Sebagaimana disampaikan di awal-awal surat Al-Baqarah. Yang menarik lagi, yang menjadi bukti kemukjizatan Al-Quran adalah bahwa Nabi Muhammad yang menjadi penerima wahyu yang kita imani setelah kita bersyahadat dan kita memperbarui syahadat di awal tadi, bahwa Muhammad adalah seorang yang buta huruf. Buta huruf artinya apa yang disampaikan, apa yang dituangkan kemudian ke dalam mushaf itu bukanlah hasil dari Muhammad menyalin, mempelajari studi literatur dan sebagainya, tapi itu benar-benar wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Nah, itu yang sesuatu yang mukjizat. Dan serunya lagi, mukjizat ini adalah sebagaimana tadi anjuran dari para mufassir untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai mitra dialog adalah salah satunya apa yang khotib sendiri temukan pada saat hari ini. Ketika khotib menyiapkan materi khutbah ini, sebagaimana nanti disampaikan khotib berangkat dari Fakultas Peternakan dan Pertanian, kemudian khotib berpikir, apa sih sebetulnya kata Al-Quran berkata apa tentang ternak, tentang kemudian tentang pangan dan sebagainya. Maka kemudian ketika kita buka-buka Al-Quran pertama dari nama surat, kita temukan yang pertama Al-Baqarah. Kemudian dari situ kita bisa cari kata dasar Baqarah. Kalau kita bisa, di salah satu Al-Quran terbitan Darul Rasyid di Beirut, karya Muhammad Hasan Al-Hizmi, di sana disebutkan ada indeks lafaz yang ada dalam Al-Quran, maka di sana kita bisa melacak berbagai istilah dalam Al-Quran dari kata dasarnya. Kemudian dari berbagai perubahan bentuk yang terjadi sehingga kita bisa kemudian menjadi jalan, menjadi awal untuk kita bisa mengkaji lebih lanjut tentang Al-Quran. Nah, dalam kesempatan kali ini tentang Baqarah. Istilah Baqarah, kata Baqarah dalam surat Al-Baqarah ini disebutkan dalam ayat 67 dan menyambung hingga kemudian ceritanya itu bersambung hingga ke ayat 74. Di sana Allah berfirman, wa qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Menjadi suatu yang menarik juga bahwa ayat ini kemudian muncul pada saat ini, yaitu ayat ini berbicara tentang perintah dari Allah kepada Bani Israel untuk menyembelih sapi betina. Kita tahu pada kesempatan kali ini, pada saat ini belakangan ini sejak beberapa waktu lalu terjadi peristiwa yang luar biasa di Palestina sana, di mana Bani Israel tentu saja terlibat di situ. Maka ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita cermati. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam ayat tersebut dikisahkan bahwa Musa berkata kepada kaumnya, yaitu Bani Israel, bahwa sungguhnya Allah merintahkanmu untuk menyembelih sapi betina. Maka
Bani Israel menjawab, apa? Tolong tanyakan kepada Allah, seperti apa sapi betina itu? Sebelum itu mereka berkata, apakah kamu bermain-main menyuruh kami untuk menyembelih sapi betina? Aku untuk apa? Semacam itu. Kemudian Nabi Musa pun menjawab, sungguh aku bukanlah orang yang bodoh. Sungguh tolol bagiku kalau aku bermain-main dengan perintah Allah semacam itu. Hingga berikutnya, intinya adalah bahwa Bani Israel ketika diperintahkan untuk menyembelih hewan, yaitu Baqarah, itu mempertanyakan berulang-ulang, meminta kriteria lebih lanjut, kriteria lebih detail. Tadi seperti apa? Apakah mempertanyakan apakah perintah itu serius atau enggak? Yang kedua adalah kemudian seperti apa itu yang kemudian akhirnya berujung pada kriteria yang mempersulit. Mempersulitnya apa? Yaitu bahwa sapi betinanya itu harus yang sedang, tidak tua, tidak muda. Kemudian warnanya seperti apa? Warnanya yang kuning, menarik bagi yang memandangnya. Kemudian yang lagi adalah bahwa belum pernah dipakai untuk membajak sawah, menanam, bahkan juga tidak ada cacat di tubuhnya. Dan itu adalah sapi betina. Sementara ketika kita berkorban itu biasanya kan hewan jantan. Nah ini kan menarik juga. Dari situ perintah itu sebetulnya ada konteksnya. Konteksnya apa? Yaitu konteksnya adalah ketika di situ disebutkan di ayat tersebut, yaitu ketika ada terjadi pembunuhan di antara Bani Israel. Kemudian tidak ada yang mengaku siapa yang membunuh itu. Maka di sana Allah merintahkan supaya dibuktikannya itu adalah dengan menyembelih sapi betina. Bagaimana ceritanya kok kemudian menyembelih sapi betina menjadi bukti? Di ayat berikutnya diceritakan bagaimana kemudian ketika sapi betina itu sudah disembelih, bagian si mayat yang terbunuh itu agar dipukul dengan sebagian dari anggota badan sapi betina yang sudah disembelih. Di ayat tersebut disebutkan bahwa dengan cara sedemikian itu si mayat dihidupkan kembali. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah betul dengan seperti itu si terbunuh menjadi hidup kembali? Nah ini lagi-lagi menjadi bukti mukjizat Al-Quran. Profesor Hamka dalam tafsir Al-Hazarnya mengutip dari Rasyid Ridho di tafsir Al-Manar. Rasyid Ridho itu hidup di abad ke-19, sementara Hamka kita kenal hidup di abad ke-20. Itu mengisahkan Rasyid Ridho dalam tafsir Al-Manarnya itu mengangkat dalam tafsirnya bagaimana ternyata dalam Taurat, dalam Alkitab yang hingga saat ini dipegang oleh mereka itu, oleh Bani Israel, oleh kaum Yahudi, itu ada kisah tentang itu. Tentang bagaimana ketika itu ada pembunuhan yang tidak ada yang mengaku, kemudian dibuktikan. Caranya dibuktikan bagaimana? Caranya hewannya disembelih, kemudian dicuci di sungai, kemudian di sungai itu termasuk orang-orang tetua-tetua yang ada di situ agar turut nyelup ke air, kemudian setelah itu agar memegang hewan yang disembelih itu. Nah, pada saat itu disebutkan, dikisahkan bahwa mereka yang tidak berani itu adalah tidak berani menyentuh adalah si pelakunya. Nah, dari situ kemudian ditemukan siapa pelakunya karena tidak berani menyentuh karena ada ancaman-ancaman risiko dan sebagainya. Hari ini jamaah-jamaah rahimakumullah, ini menjadi bukti lagi kembali bagaimana kemukjizatan Al-Quran yang bisa berlaku sepanjang zaman, bahwa ternyata hal-hal yang gaib dalam hal ini berbeda dimensi, berbeda tempat ketika itu dan waktu itu bisa termaktub, bisa di-capture dalam Al-Quran semacam itu. Hadirin jamaah-jamaah rahimakumullah, apa yang kita bisa ambil dari kisah dari surat Al-Baqarah ayat ke-67 hingga 74 ini, yaitu yang pertama, agar hamba Allah, agar kita tidak bertanya jika pertanyaan itu berisiko menyulitkan kita. Tadi kan sebetulnya ketika diperintah untuk menyembelih tinggal sembelih saja. Tapi karena ketika itu dilakukan kan tidak perlu banyak kriteria. Hewan apa saja, sapi betina apa yang seperti apapun bisa disembelih. Tapi karena pertanyaan yang menyulitkan itu, akhirnya sulitlah akhirnya kemudian dijalankannya. Hal ini barangkali relevan dengan mahasiswa ketika menjalani tugas. Kadang-kala ada dosen memberikan tugas tidak detail. Disitulah sebetulnya adalah kesempatan bagi mahasiswa
untuk ya sudah nggak usah bertanya, dijalankan sesuai pemahaman. Karena bisa jadi seorang dosen memberikan tugas seperti itu dengan sengaja. Dengan sengaja kenapa? Untuk merangsang kreativitas dan ide dari mahasiswa. Namun demikian, hal yang tidak mempertanyakan itu tentu tidak berlawanan dengan perintah untuk berpikir kritis, critical thinking yang kemudian kita berusaha bangun di perguruan tinggi. Kenapa? Karena tentang wahyu ini kan sudah selesai. Perintah untuk tidak bertanya-tanya, mempertanyakan itu sudah selesai. Karena wahyu Al-Quran itu sudah selesai. Tidak ada lagi nabi, wahyu tidak ada kemudian diturunkan kembali. Sehingga kita punya kesempatan untuk berpikir kritis. Nah, perilaku sebaliknya itu mengeraskan hati. Di akhir ayat tersebut dikisahkan bagaimana karena ngeyelnya Bani Israel itu kemudian hati keras. Sementara hati keras itu apa? Konsekuensinya. Konsekuensinya hati keras itu tega kepada sesama. Kemudian tidak penuh belas kasihan, eksploitatif. Dan kalau kita membuka Al-Quran di surat yang lain, bagian-bagian yang lain kita temukan bahwa bagaimana eksploitasi termasuk ekonomi dengan riba itu diawali di Bani Israel. Kenapa? Karena tadi digambarkan karena hatinya yang keras. Seperti itu. Nah, dengan demikian oleh kiranya mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari sekilas apa yang Khotib sampaikan dari pada kesempatan kali ini dari beberapa ayat di surat Al-Baqarah tersebut. Mudah-mudahan kita terhindar dari hati yang keras, bisa taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mencapai derajat takwa dan terhindar dari sifat-sifat buruk yang dikisahkan disematkan pada Bani Israel yang dikisahkan dalam Al-Qur'an tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahli wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala wa ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'al mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma mansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin wa kulli makan wa kulli zaman. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Amin.